Cek, satu dua, cek. Cek, satu dua, cek. Cek. Cek, satu dua. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita bersuka cita karena keluarga di tempat ini, keluarga Mama Celi, mengundang kita bersama-sama naikkan syukur untuk mengenang 40 hari dari wafatnya Bapak Teras Gasan. Kita percaya keluarga ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersuka cita, kita bisa bersama-sama di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya berikan waktu dan kesempatan bagi ibu rumah tangga di tempat ini untuk menyampaikan 1-2 kata. Kita serahkan kepada ibu Mama Celi. Terima kasih atas pedoman Bapak Ibu. Narai na Santai. Jadi masih aku tangan kebetulan narai tidak tahu. Terima kasih untuk Terima kehadirannya. kasih atas pedoman Yo. Bu Tambi, Nina Mama dengan pendeta. Sehat dan meluang waktu. Ibu Ranto, Ajai Kak Ikin itu. Ya. Yo. Mengenang 40 hari Bapak yang kemarin. Iya. Terima kasih juga dengan Bapak Pendeta yang meluang waktu sini. Narainin aja nyebut kuna gitu. Doakan kami ya Bu. Laku doakan semua. Laku dua dengan Bapak Ibu Pendeta. Laku ike anak Yesus berigas. Amin. Tikas teh. Laku nyambung sama itu. Akin ko indo ano untuk menata. Iya. Sambung-sambung. Ya, sambung-sambung, Bu. Ranto. Ayo. Kayak belajar ko aku dan jangi. Sige akin butuh ko na ano yun na. Lihay di sama ay kita lihay. Pader abi. Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih kepada saudara-saudara yang bisa hadir pada saat ini di tempat ini. Kami mengucap syukur bahwa kita bisa ada di tempat ini. Juga kita bersyukur dan terima kasih kepada Mama Celi bisa untuk membuka pintu rumahnya untuk kita pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Atas kedatangan Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian, kita ucapkan terima kasih. Adapun rangkaian ibadah kita pada saat ini, kita mengenang almarhum 40 hari almarhum Bapak Teras Gasan. Ya, selanjutnya doa-doa tuh mohon didoakan untuk seluruh keluarga biar dikuatkan, disehatkan dan dimampukan dan dilancarkan segala dalam usaha dan pekerjaan mereka. Terlebih-lebih untuk tante saya Mama Celi ini dalam keadaan kesendiriannya, kita sama-sama bersatu hati berdoa untuk menguatkan tante ini. Ya. Ini aja yang bisa saya sampaikan pada sore ini. Kita ucapkan terima kasih. Haleluya. Patayin lagi, patayin. Pegangi patayun. Cukup. Tambahin sedikit lagi patayun. Iya, patayin. Ayo nyarakan ke sini. Jadi ya pader. Shalom. Untuk yang 3 kalinya saya mengucapkan terima kasih mewakili tuan rumah. Jadi ke saya satu keluarga, anak cucu saya atau siapa yang ada. Saya mengucapkan kehadiran Bapak dan Ibu untuk terima kasih telah datang ke Marang yang sangat jauh. Menyempatkan waktu sampai datang ke sini.
untuk mengenang 40 hari mendiang almarhum orang tua saya. Jelas-jelaskan. Itu untuk doa dan persembahan mungkin dikasih anunya. Puji Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan kasih. Saya minta dengan Ibu Robi untuk bawa kita di dalam doa pembuka. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan bagi kami. Sampai saat ini Tuhan kami ada bisa bersama berkumpul di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sungguh luar biasa baik bagi kami Tuhan. Bahkan kemampuan kesehatan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan ibadah kami Tuhan. Berikan berkat ibadah kami. Dan setiap hamba-hamba bagian lagi berkati urapi Tuhan. Pujian berkati. Bahkan dari hambamu Bapak kembali yang nyatakan isi hati berkati urapi Tuhan. Nyatakan isi hati beri berkat ini. Dalam nama Yesus yang karena kami rindu firman-Mu Tuhan yang berkuasa mengubah kehidupan kami. Dan setiap kami hadir Tuhan juga mengurapi kami bahwa kami terus bersuka cita dengan Engkau. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Tuhan penolong kami, Tuhan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak mengizinkan kuasa kegelapan roh jahat, setan iblis, penghulu di udara, orang-orang kuat teritorial sini tempat ini, siapapun engkau bentukmu, penguasa kegelapan di udara, di bawah bumi, di atas bumi, di manapun engkau, disembah-sembah yang kami dulu apapun najis, pergi yang kami tidak izinkan, kami sepakat, kami kat. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasamu. Di dalam nama Yesus, keluar, pergi. Tidak ada bagian di tengah ibadah kami. Kami hanya mengundang kuasa Roh Kudus mengalir tempat ini, memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih, tutup bungkus tempat ini kuasa darah-Mu Tuhan. Pagar dan api kemuliaan Allah, malaikat Allah berlasa-lasa berjalan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Bapak. Kami pada kali awal bertahan sebentar hari dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami sudah berdoa. Kami yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, kita siapkan hati kita mulai ibadah kita. Kita persembahkan hari ini kepada Tuhan, biar Dia beracara di tengah-tengah kita, di tengah keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian lagu nomor 1. Bapa Sorgawi ajarku mengaku. Bapa Sorgawi ajarku mengenang betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajar aku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Bapa Surgawi, ajarku mengenang betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu pada semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari
selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagi. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah. Sekali lagi katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku, karena rencanamu indah bagi. Sekali lagi katakan karena rencanamu, karena rencanamu indah bagiku. Mari kita kami tahu rencanamu baik bagi kami. Terima kasih Bapak, kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera atas kami semua, terlebih bagi keluarga di tempat ini. Kami serahkan waktu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita, lagu kedua, Tenanglah Kini Hatiku. Tuhan lebih
kita akan mendengarkan kesaksian dari jemaat GPI Barikas Penuaian, lagu di nomor 5. Bapak Ibu boleh bangkit semua, kalau enggak bersama-sama kita mau mengangkat pujian bagi keluarga di tempat ini. Ya, bapak-bapak juga. Ya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tangan-Ku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita persiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala saat ini. Siapkan hati kita menerima sesuatu yang baru di tempat ini dan sungguh memberikan kekuatan bagi seluruh keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus, Roh Penghibur ada di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau menjamah hati kami semua di tempat ini. Kehadiran-Mu memberikan penghiburan dan kekuatan, terlebih bagi keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kita angkat pujian kasih yang sempurna.
Mari angkat pujian ini sekali lagi dari awal katakan. Kasih yang sempurna Tuhan, terima darimu bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau berikan aku layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku menjadi ku mendapatkan ku perlu pintumu dan kau bukakan sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kami yang ku minta saat ku mencari ku mendapatkan ku perlu pintumu yang kau bukakan sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang sekali lagi kita akan pujian yang ku minta serahkan kepada Bapa-Ku. Kasih yang ku cinta saat ku mencari ku mendapatkan ku ketuk pintumu dan kau bukakan sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Haleluya. Roh Kudus, kami berdoa kepada Engkau dalam nama Yesus. Pimpinlah kami terus Tuhan. Nyatakan isi hatimu bahwa kebenaran firman-Mu lah itulah sumber kehidupan kami. Firman-Mu yang menghibur kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Tidak ada kekuatan yang lain di luar firman-Mu Tuhan. Kami mau hidup sesuai firman-Mu. Tuhan berfirman kepada kami. Urapi kami, kuasai hati dan pikiran perasaan kami.
Jamah kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan hidup di dalamnya. Bahkan urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bahkan semua keluarga kami dimanapun berada, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami tidak mengizinkan setiap pekerjaan roh jahat yang coba mencuri firman Tuhan dari tempat ini, yang coba menghalangi kami untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan. Kami sepakat, kami tolak, patah hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Semua kutuk-kutuk yang coba bekerja di tempat ini dipatahkan, dihancurkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih berfirman kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Narai kabar? Ya. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau berbicara tentang kehidupan ini, tentu ada suka ada duka, benar nggak? Ada suka ada duka, ya kan? Apa kalau ada, atau saudara suka terus hidupnya? Enggak lah ya. Semua kita pasti mengalami yang namanya suka dan duka. Ya saudaraku sekalian. Nah, itu sebabnya kita harus mengerti bahwa semua itu harus kita lalui memang, ya, dalam kehidupan ini, karena itu bagian dari kehidupan. Ya. Saudara, duka cita itu bagian dari kehidupan, nggak bisa ditolak, apalagi yang namanya perpisahan. Benar nggak saudaraku sekalian? Ya. Banyak mengisi kehidupan ini, banyak diisi dengan yang namanya duka cita. Benar nggak saudaraku sekalian? Entah duka cita karena apapun itu. Apalagi yang namanya duka cita karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Ya. Nah, itu akan kita terus hadapi itu saudaraku sekalian. Tuh. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan bahwa, ya, Pengkhotbah 3 ayat 1, bahwa untuk segala sesuatu, ya, ada waktunya. Semua yang ada di bawah langit ini ada masanya saudaraku sekalian. Pengkhotbah 1 itu Pengkhotbah 3 ayat 1 itu mengatakan demikian. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Untuk semuanya itu ada waktunya. Semua, segala hal, apalagi masalah kematian, itu ada waktunya saudaraku sekalian, yang tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Amin saudaraku. Kehidupan ini adalah misteri loh saudaraku sekalian, rahasia. Itu makanya hidup kita ini nggak sembarangan diciptakan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan nggak kasih tahu bahwa nanti tanggal sekian, ya, seorang yang bernama ini akan meninggalkan dunia ini, atau kita semuanya tahu masing-masing kita tanggal dan waktunya. Benar nggak saudaraku? Tidak begitu saudaraku sekalian. Tuhan merahasiakan itu semua. Coba kita berpikir, kenapa Tuhan merahasiakan itu? Saya berpikirnya begini, supaya manusia itu tetap takut akan Tuhan. Supaya manusia itu tetap bersandar dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena manusia tidak tahu kapan waktunya dia dipanggil oleh Tuhan. Benar nggak saudaraku sekalian? Tetapi apa yang terjadi, manusia ini tetap aja mau berjalan dalam kehendaknya sendiri. Ya, betul nggak saudaraku sekalian? Tetapi Tuhan yang mau supaya kita mengisi waktu yang dipercayakannya ini dalam kehendaknya. Amin saudaraku. Karena begini Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang saya kasihi, bahwa setiap kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing dengan apa yang Tuhan percayakan ini. Saudara percayalah, waktu yang Tuhan berikan ini akan kita pertanggungjawabkan loh. Amin saudaraku. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap menyembah Tuhan? Apakah kita berpaling kepada Tuhan? Semuanya itu akan kita pertanggungjawabkan. Karena hidup kita ini tidak begitu saja saudaraku sekalian. Hidup kita ini adalah, ya saudaraku sekalian, pemberian Tuhan, kepercayaannya Tuhan, anugerah Tuhan. Makanya kita harus menggunakan hidup kita ini sebaik-baik mungkin. Ya, firman Tuhan sudah mengajarkan kita minggu lalu bahwa, saudaraku sekalian, Efesus 5 itu mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada ini. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita harus mempergunakan waktu ini, saudaraku sekalian, sampai batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan kita ada di muka bumi ini.
Karena firman Tuhan mengatakan, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Makanya kita harus mengisi waktu yang Tuhan percayakan ini, umur yang Tuhan percayakan ini sebaik-baiknya. Amin, saudaraku. Nah, nanti suatu hari nanti kita akan dipanggil Tuhan. Wow, akan dipanggil Tuhan. Benar gak saudaraku sekalian? Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu kita masih muda ada. Sekarang sudah menjadi tua, bujur dia. Hah? Kita nggak muda terus kan? Atau ada di sini yang muda terus? Atau yang mau muda terus lah? Atau yang mau awet muda terus lah? Aduh, haleluya. 71 tahun kelihatan 17 tahun. Saudara, itu nggak nikmat hidupnya, berkah aja. Saudara, satu hari nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah waktu hari yang sangat dinanti-nantikan orang yang ada di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Waktu bersama-sama dengan Tuhan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita takut kalau Tuhan mau panggil kita? Itu pertanyaan. Bukan kita sok-sok berani-beranian, bukan begitu, saudaraku sekalian. Nih, perhatikan. Perhatikan. Tuhan sudah mengalahkan maut. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Ditebusnya kita. Ya, supaya kita tidak hidup dalam kebinasaan yang kekal, tetapi hidup dalam kehidupan yang kekal. Kalau kita hidup dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan, seharusnya kita bergembira, bersukacita. Amin, saudaraku. Memang, sekali lagi saya bilang, manusia ini tidak lepas dari suka dan duka. Perpisahan itu memang akan menimbulkan duka, saudaraku sekalian. Menimbulkan duka. Ya. Tetapi kita harus mengerti apa tujuan kita hidup. Nih, sekarang kita harus mengerti tujuan kita hidup. Kalau kita melihat orang-orang yang kita kasihi, yang kita sayangi seperti Pak Teras Gasan, sudah dipanggil Tuhan, kita harus mengerti bahwa untuk apa kita ada di muka bumi ini. Karena begini, setiap orang akan menghadapi yang namanya kematian jasmani. Kematian jasmani loh ya. Semua orang, termasuk saya, siapapun juga, akan menghadapi yang namanya kematian jasmani. Ini saudaraku sekalian. Itu sebabnya kita harus mengerti kalau Tuhan masih percayakan kita hidup, untuk apa kita hidup? Amin, saudaraku. Seharusnya yang menjadi tujuan kita di muka bumi ini nggak ada yang lain selain Yesus Kristus. Bagaimana itu, Pak? Jadi nggak perlu kerja? Siapa bilang? Kalau nggak kerja kita nggak makan dong. Benar nggak, saudaraku sekalian? Tetapi yang menjadi tujuan kita, karena begini, ya saudaraku sekalian, hidup kita ini ada tujuannya masing-masing, ada tujuannya. Dan tujuan kita yang terpenting adalah ini, saudaraku sekalian. Coba kita lihat. Filipi 1. Haleluya. Filipi 1 ayat 21 dan 22. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur, kita berbahagia. Ya, Pak Teras sudah dipanggil Tuhan di dalam Tuhan. Amin. Oh, Bapak ini sok-sok tahu. Pak Teras sudah dipanggil Tuhan di dalam Yesus. Aduh, saudara ini nggak yakin ya? Yang nggak yakin ya? Coba tanya ibu kita yang kita kasih, Ibu Celi, Mama Celi. Ya, sebelum dia mengembuskan napas, perhatikan baik-baik. Ini saya sebelum kita bahas firman Tuhan ya. Ini untuk ya flashback aja atau mengingat kembali ya, Mama Celi ya. Kami itu sempat perjamuan kudus loh. Oh ya, begitu. Dari tadi kita ya. Shalom. Nah, di mana tadi? Oh iya, Pak Teras. Nih saudaraku sekalian, saya percaya dia ada bersama dengan Tuhan. Pak pendeta ini sok-sokan kayak dia aja yang punya surga. Bukan. Akhir hidupnya
Saudara, semua kita akan ditentukan dengan akhir hidup kita. Bagaimana kita sebelum mengembuskan napas terakhir kita. Ini kita mau kesaksian dikit lah tentang Pak Teras ya. Ya. Kita memang tak ada orang yang sempurna di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Ya. Nanti kalau saudara tutup mata, buka mata di surga, itu baru sempurna. Tetapi kalau di muka bumi ini kita harus terus semakin disempurnakan. Saudara, waktu Pak Teras sakit itu ya, dia minta didoakan ya, sama Mama Celi ya. Kita bersama-sama, kita perjamuan kudus. Saudara, ini saya nggak tutup-tutupi loh. Ini apa yang terjadi di akhir hidupnya loh. Ya. Dia mengaku semua keberadaan dia. Dan dia minta ampun sama Tuhan. Iya saudaraku sekalian. Dan dia mengatakan, ini terus terang saya bilangnya, dan dia mengalami namanya kelegaan di dalam Tuhan. Mengalami plong di dalam Tuhan. Itu saudaraku sekalian. Kami berperkara dengan kami berdua saja di kamar rumah sakit itu. Di ruang rumah sakit itu ya. Berdua. Ibu belum dipanggil waktu itu. Kami berdoa berdua bersama. Kami berperkara dengan Tuhan. Iya Pak, saya begini Pak, saya begini. Saudara, diperhatikan baik-baik. Kenapa dia mau mengaku kehidupannya di hadapan Tuhan? Karena dia percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya keselamatan. Saudara, saya sangat bersyukur pulang dari rumah sakit itu, saya sangat bersyukur sama Tuhan. Bahwa benar bahwa kami ini adalah pilihan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia itu, orang yang dikasihinya, masuk dalam kebinasan yang kekal. Ini berbicara tentang kekekalan, saudaraku sekalian. Ini berbicara tentang kekekalan. Kekekalan tahu nggak artinya? Tidak ada habis-habisnya. Begitulah manusia itu. Nah sekarang tujuannya apa? Mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal atau kematian kekal atau hukuman yang kekal? Manusia Tuhan berikan pilihan. Tuhan nggak pernah paksa-paksa orang. Tuhan nggak paksa. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan kasih pesan. Benar nggak saudara sekalian? Jangan kau makan buah ini. Kalau kau makan buah ini, kamu akan mati. Tuhan kasih pilihan sama dia. Kasih kebebasan. Kembali ke Pak Teras, saudaraku sekalian, saya sangat berbahagia. Ketika kami habis berdoa, dia mengatakan, saya mengalami kelegaan Pak. Baru ibu masuk. Kami berdoa bertiga sama-sama ya Bu ya. Baru ibu masuk. Kami bertiga bersama-sama berdoa. Saudaraku sekalian. Dan dia sudah minta memang perjamuan kudus. Ya saudaraku sekalian. Mengakui tubuh dan darah Kristus yang mengampuni, yang menyelamatkan itu. Tidak lama setelah itu baru dia meninggal, saudara sekalian. Ya, jarak 1 hari ya Bu ya. Iya. Setelah 1 hari dari itu baru dia meninggal. Di Jumat. Ya, itu hari Selasa, Rabu, Kamisnya dia meninggal. Jumat ya, Jumat. Jumat. Setelah dia operasi dan besok paginya, setelah operasi itu, pagi-pagi saudara sekalian. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Nih saya ya sebagai gembala, sebagai pendeta ya, sebagai gembala. Saya tuh bersyukur sama Tuhan. Saya tuh bersyukur sama Tuhan. Saya bangga sama Tuhan. Betapa kasih Tuhan itu tidak ada yang bisa membatasi. Tidak ada yang dapat menghalangi kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan. Amin saudaraku. Makanya bagian kita tuh setialah. Tuhan memang kasih pilihan sama kita. Tetapi apa yang kau akan pilih? Kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal? Kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kematian yang kekal adalah hukuman yang kekal bersama dengan iblis dan antek-anteknya. Saudaraku sekalian, kalau berbicara tentang kehidupan ini, sebenarnya kita adalah makhluk yang kekal. Nah sekarang bagaimana
dengan waktu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini. Apa yang harus kita gunakan dengan waktu yang Tuhan percayakan ini? Apa yang harus kita kerjakan? Karena semua kita akan dipanggil Tuhan. Sudah punya waktunya masing-masing. Jangan katakan dengan kepada dirimu, aku ini masih tabela, sehat-sehati aku ini Pak Pendeta. Masih panjang perjalananku ini, benar nggak? Orang manusia itu bisa ngomong gitu. Aku sehat-sehat aja. Tidak ada yang tahu. Nah sekarang, waktu yang Tuhan percayakan ini kita mau isi untuk apa? Apa yang menjadi tujuan kita? Apa yang menjadi kehendak kita? Keinginan kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Tujuan kita? Selama waktu yang Tuhan percayakan ini. Kita harus mengerti pulang dari sini. Amin, saudaraku? Coba kita lihat ya. Tadi mana? Filipi J ayat 20 hije dan 22. Bujur dia. Ya, kita baca sama-sama, tapi kita bacanya bahasa Indonesia saja saya. Nggak usah bahasa Dayak, saudara. Nanti saudaraku nggak ngerti pula. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, aku itu berarti bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu nih. Agak belepotan gitu. Ini apa ya? Agak belepotan. Mata saya ini agak kurang kacamata saya ini. Ya. Rupanya plusnya ini harus ditambah barangkali ya. Silahkan dibuka. Ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena begini. Maksudnya begini. Paulus ini mengatakan, ya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, artinya begini saudaraku sekalian. Selama aku hidup ini berarti Yesus Kristus tujuan hidupku. Saudara ngerti nggak mengatakan bahwa Yesus tujuan hidupnya? Perintah Tuhan, rencana Tuhan, itulah yang mengisi waktu-waktu dalam kehidupannya. Itu sebabnya dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus. Kristus. Saudara, dia nggak bilang, selagi aku ada hidup ini, aku akan mengejar kekayaan yang banyak. Dia nggak bilang begitu. Tetapi selama aku hidup ini, Kristuslah yang menjadi tujuanku. Yesus. Karena dia tahu bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara saja. Hanya sementara saja. Saudara, saya mau kasih tahu. Saudara mau punya, ya, nih, emas 20 kilo, 50 kilo, 100 kilo, terus kilo. Terus kalau saudara dipanggil, maaf ya, ini kita berbicara tentang kematian aja nih, ya, karena kita mengenang kematian. Saudara, saya mau tanya, itu saudara bawa nggak? Saudara bawa nggak? Enggak. Saudara tinggalkan. Akhirnya yang ditinggalkan itu yang berkelahi, berebutan. Kalau nggak dalam Tuhan, bujur dia. Nggak kita bawa. Itu makanya tujuan hidup kita itu bukan yang lain-lain. Saudara, memang kita harus bekerja. Siapa bilang kita nggak bekerja? Siapa bilang? Iya, bekerja dong. Beras nggak dibeli pakai kertas, pakai daun kan? Enggak lah. Pakai duit yang kita dapat dari hasil bekerja. Tetapi ingat, tujuan hidup kita bukan itu. Bukan dunia ini. Karena begini, firman Tuhan jelas mengatakan melalui hambanya Paulus, ya, menjadi satu firman bagi kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah
Keuntungan, kenapa dia bilang mati adalah keuntungan? Saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa dia bilang mati itu adalah keuntungan? Ini seperti orang yang menerima laba yang besar nih kalau dalam bahasa aslinya. Seperti orang pengusaha mempunyai penghasilan atau keuntungan yang sangat besar. Kenapa dia bilang mati adalah keuntungan? Karena dia sudah menggenapi apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupnya. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Sehingga apa? Dia berjumpa dengan Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya orang Kristen, mati itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena ada jaminan keselamatan yang kekal. Ada jaminan bersama Yesus kalau kita mati. Tetapi coba perhatikan orang yang tidak dalam Yesus. Perhatikan hidup mereka ketika mereka menghembuskan napas mereka. Ketakutan, takut, ngeri. Saya waktu itu ya, saya pernah mau operasi apa namanya, benjolan kecil aja saudara sekalian, di bawah kulit ya, di Bandung sama dokter Arthur Tobing ya. Jadi bergiliran orang-orang yang masuk ruang operasi. Saya operasi ringan aja memang. Orang-orang yang mau dioperasi itu dibius dulu kan, nggak sadar tuh. Tuh. Saudara, ada nenek-nenek yang sudah sangat tua nih ya. Tuh. Waktu dia mau masuk ruang operasi, dia ketakutan sekali. Kenapa? Karena takut nggak buka mata lagi di dunia ini. Tuh. Saudara, kalau kita di dalam Tuhan, firman Tuhan yang bilang, mati adalah keuntungan. Bukan kita sok-sok mau mati, nantang-nantang, nggak pakai helm, jalan gembut-gembutan, bukan begitu. Bukan kita nggak takut mati terus kita ngerampok bank, bukan begitu. Itu mati konyol namanya. Itu nggak ada tempat dalam kerajaan surga, betul nggak saudara? Udah nggak pakai helm, nggak punya SIM, ngebut-ngebutan pula, ya. Pakai kacamata hitam pula, wih, nyalip-nyalip lagi pula. 80 minimal kecepatannya, sepeda motornya. Bukan seperti itu menantang-nantang maut, bukan. Mati itu adalah keuntungan. Artinya apa? Aku bersama-sama dengan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Itu makanya dibilangnya mati itu adalah keuntungan. Amin, saudaraku. Semua kita akan mati kok. Percaya aja saudaraku sekalian. Nggak ada kita yang seperti 1000 tahun itu nggak ada. Percaya. Ya. Itu makanya kita nggak boleh sombong. Masih sehat terus kita ongkang-ongkang kaki, malas ibadah, malas ketemu Tuhan, malas memuji dan menyembah Tuhan. Tuh saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Mati itu adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan. Nih. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi selagi aku masih hidup. Ini artinya saudara sekalian. Itu berarti bagiku aku harus berbuah. Aku harus bekerja. Aku harus bekerja dan menghasilkan buah. Amin, saudaraku. Kalau aku masih hidup, itu berarti aku harus terus melayani Tuhan, menghasilkan buah. Tapi kan Pak, kita nggak bekerja di gereja semua sih ya. Siapa bilang kita semuanya jadi kepala sidang atau jadi Tidak, saudaraku sekalian. Tetapi pekerjaan kita adalah pelayanan. Amin, saudaraku. Usaha kita adalah pelayanan. Semua yang kita lakukan adalah pelayanan bagi Yesus. Untuk menyatakan Kristus di muka bumi. Siapapun yang kita temui. Itu artinya hidup memberi buah bagi kerajaan Allah.
Amin, saudaraku. Itu makanya dia bilang, aku nggak tahu mana yang harus kupilih. Karena kalau aku mati itu keuntungan yang besar bagiku. Kalau aku hidup, aku harus tetap melayani kalian. Yang aku layani ini terhadap jemaat Filipi itu, saudaraku sekali maksudnya. Amin, saudaraku. Enggak, begini kita harus mau merubah pola pikir kita. Bukan kita sok-sok mau mati, bukan begitu. Pak Gembala emangnya nggak takut mati, terus mau ninggalkan Ibu Gembala sendirian, terus nanti kalau Ibu Gembala nikah lagi gimana? Bukan itu maksudnya, saudaraku. Tapi kita harus mengerti bahwa hidup kita ini akan mati juga. Tubuh kita ini. Dan kita harus siap. Siap nggak siap, ya memang harus siap. Amin, saudaraku? Amin? Harus siap. Itu sebabnya mati itu adalah keuntungan. Orang yang mati di dalam Yesus adalah keuntungan. Saudara, ini perhatikan nih, ini Pak Teras ya. Kita ingat Pak Teras. Dia waktu habis kami berdoa itu berdua di kamar itu dan bertiga sama Ibu ya. Dia mengalami kelegaan ya Bu ya. Dia mengalami plong hatinya, plong pikirannya, jiwanya mengalami kelegaan. Itu saudaraku sekalian. Dan dia waktu menghadapi operasi itu dia nggak takut lagi sebenarnya. Ini menurut cerita Ibu ini waktu dia habis operasi itu kesakitan banget loh ya Bu ya. Kesakitan, tetapi dia tetapi berbeda. Saudara perhatikan. Tetapi berbeda, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan dalam keadaan sakit. Betul dia Bu. Waktu dia mengalami sakit itu, waktu dibersihkan sebelum dia meninggal itu, hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Dia nggak menjerit-jerit ketakutan. Kulitnya yang dibersihkan, tidak disangka-sangka yang begituan. Saudara, saya mau kasih tahu begini loh. Berbeda setelah kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi dan menyelamatkan kita. Berbeda. Nggak sama lagi. Nggak tinggal dalam ketakutan lagi. Makanya selama kita ada di muka bumi, jangan dua-duakan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin. Kenapa kita berani mengatakan bahwa ketika aku masih hidup, hidup ini adalah tujuannya adalah Yesus. Dan mati itu adalah keuntungan. Karena Kristus sudah hidup di dalam kita. Kita nggak sama lagi dengan hidup yang lama. Yang nggak punya pengharapan, yang nggak punya tujuan. Kita nggak sama lagi, saudaraku sekalian. Coba kita lihat ya. Yuk, ayat penutup ya. Galatia 2. Galatia 2 ayat 20. Haleluya. Galatia 2 ayat 20. Sudah dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama yuk. Galatia 2 ayat 20. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging ini, di dalam tubuh ini adalah hidup karena iman, dengan iman kepada Yesus. Saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus ada di dalam kita, ini perhatikan baik-baik. Kita mengerti tujuan hidup kita, bahwa hidup di muka bumi ini hanya sementara saja. Kalau Yesus tinggal dalam hidup kita, di hati kita, kita mengerti bahwa aku hidup hanya untuk Tuhan. Kalau kita mengerti, kalau Yesus tinggal di hidup kita, di hati kita, kita mengerti dan kita tahu kemana kita
kalau Tuhan panggil kita. Kalau kita mati, kakoe kita. Amin, saudaraku. Makanya dia bilang, mati itu adalah keuntungan. Amin, saudaraku. Berbahagialah orang yang mati. Kata Tuhan firman Tuhan bilang begitu. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu makanya orang yang mati dalam Tuhan itu, Tuhan Yesus itu berbahagia. Amin, saudaraku. Dan saya melihat itu karya Tuhan dalam hidup Pak Teras itu di akhir hidupnya. Di akhir hidupnya. Amin, saudaraku. Walaupun yang ditinggalkan mengalami duka cita, ya, tetapi dia berbahagia bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menjadi juru selamatnya satu-satunya. Amin, saudaraku. Amin. Bagian kita adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan selama kita masih punya waktu di muka bumi ini. Setialah kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Cintailah Tuhan. Sayangilah Tuhan lebih dari apapun juga. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami. Buat kami mengerti bahwa hidup di muka bumi ini hanya singkat saja, Tuhan. Sementara saja. Bagian kami di dalam Engkau, kami menerima kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selama Kau percayakan kami hidup di muka bumi ini, Tuhan, bahwa kami itu menghasilkan buah, bahwa kami itu bekerja menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, bagi kerajaan sorga. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman-Mu sudah diberitakan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini waktunya kita untuk memberikan korban syukur kita. Kita akan memberikan persembahan. Saya minta dan kasih Bapak Manurung bahwa kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, terima kasih Bapa, karena Tuhan bahwa kami di tempat ini ya Tuhan untuk beribadah menghidupkan. Sebentar Tuhan kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkatilah apa yang kami berikan ini ya Tuhan, sehingga menjadi alat untuk mendengarkan dari Tuhan ya Tuhan, yaitu kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dan mengucapkan syukur kepada Bapa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mengangkat pujian lagu kita nomor 3. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku, namanya Yesus, namanya Yesus. Angkat pujian dari katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia
Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita ya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk keluarga Mama Celi Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati Mama Celi Tuhan, untuk tetap kuat, teguh di dalam Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati masa tuanya Tuhan. Berikan dia terus hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Hati yang mencintai dan mengasihi Engkau. Tuhan, hamba secara pribadi percaya bahwa Engkau mengasihi Mama Celi, anak cucu menantunya Tuhan, cicitnya Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati keturunannya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkaulah yang menjadi pembela bagi Mama Celi Tuhan. Hiburkan hatinya, kuatkan hatinya, untuk tetap setia sampai akhir kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Mama Celi Tuhan, yang ada di rumah ini. Bahkan Ica juga yang ada di rumah ini. Tuhan berkati Tuhan. Berikan mereka kekuatan, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan. Dan biarlah hati mereka terus melekat kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Mama Celi Tuhan, sembuhkanlah kakinya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan kakinya Tuhan. Pulihkan Tuhan, lepaskanlah dari saraf terjepit atau apapun namanya. Demi nama Yesus, jamalah kakinya Tuhan. Jamalah tulang-tulangnya Tuhan. Otot-otot kakinya Tuhan Yesus. Saraf-saraf di kakinya Tuhan, sembuhkanlah Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Cia Tuhan Yesus, dan istrinya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Bapak Cia dan Mama Cia ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, mereka ada di Jalimuraya Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya dan mereka Tuhan Yesus. Anak-anak mereka Tuhan, Cia dan suaminya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Berkati usaha lanting mereka Tuhan Yesus, sedot mereka. Begitu juga anak mereka Hendra dan Leon, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami Tuhan Yesus, Tayur dan istrinya Tuhan di Palangkaraya dan anaknya Tuhan. Berkati Tuhan anak mereka Abi, Nadia, Jody, dan Tari Tuhan di Taringen kerjanya Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan. Berkati Tuhan. Berkatilah ruh keluarga ini Tuhan. Keluarganya Pak Tayun ini Tuhan berkati. Berkati usaha pekerjaan mereka buat menjadi berhasil Tuhan. Berkati Tuhan untuk mereka menjadi berkat. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Hamba percaya Tuhan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Makanya Tuhan Yesus kami berdoa, nyatakanlah kemuliaan Tuhan melalui keluarga Pak Tayun ini Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Anto dan istrinya Tuhan. Di Tumbang Talaken Tuhan, berkati dia dalam menjalankan tugasnya di desa Belawan Mulia Tuhan Yesus. Berkati anak mereka Gio dan Geno Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, seluruh keluarga Mama Celi Tuhan. Bahkan orang tua mereka, semua keluarga mereka di Tumbang Manggu Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Ini doa kami Tuhan. Biarlah semua keluarga Mama Celi Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Karena hamba percaya, kami percaya Engkau mengasihi Mama Celi, anak cucu menantu cicitnya Tuhan Yesus. Bahkan keluarga besarnya, orang tuanya juga Tuhan sayang kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan ibadah kami di tempat ini. Firman-Mu sudah diberitakan, teguhkan itu Tuhan. Berbicara lebih dalam lagi Tuhan atas setiap kami Tuhan, dalam kuasa firman. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi diberkati rumah tangga ini. Diberkati, dikuduskanlah rumah ini bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan dalam keluarga ini, di rumah tangga ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan yang menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami Tuhan, dalam sukacita, damai sejahtera, berkumpul dengan anak-anak kami, dengan keluarga kami, dalam kasih yang daripada Tuhan, dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami dalam perjalanan kami Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, sebab engkau adalah milik kesayangan Tuhan. Firman-Nya bukan engkau yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih engkau. Dan Tuhan sudah menetapkan engkau untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tinggal tetap. Supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam nama Yesus, itu diberikan Bapa kepada engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah hidupmu selama Tuhan berikan kau waktu di muka bumi ini. Waktu yang Tuhan berikan dipenuhi, diisi dengan kehendak Tuhan. Dengan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus setiap waktu sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Kenapa kita nggak pakai itu? Tadi lupa kita. Pakai itu kabel ya. Ngopi, sebelum ngopi. Shalom. Ayo ngopi Pak Nur. Ngopi tuh, ada kopinya. Ini ada. Tuh kopi. Ayo. Haleluya. Ayo ngopi Pak Tayun. Galas, Nih galas nih ada. Gelas. PG. ada galasnya. Oh, haleluya. Cek satu. Tege ije je beli ku doa nunggu kuman karela. Yo. Akan Bapak Ica even anak mereka putun. Oh. Bapak tebela gitu nah je dia telinga aku nulis. Oh iya nanti enggak apa-apa. Nanti kita doakan. Iyo telinga nunggu lah ku doa kuman lah. Iya. Mangat dia buah karena rai macam. Dia aku ingat lupa aku. Yang bisa ikat ya. Maksudnya Bapak siap.
Nah, ini Bapak kan dikali Bapak Icat. Yang pertama. Oh iya, ada di sini. Enggak ada orangnya. Hah? Didoain aja. Oh didoakan ya. Oh iya. Kira di sini tadi sini. Makanya gue balik aja di rumah. Tapi ibu itu mau didoain pas makan. Itu didoakan juga. Iya didoakan aja nanti bapaknya Ica. Dikit pulpen. Boleh nulis apa kamu? Ya Kembali. Ya, Kembali. kita aja Bu, jemaat kita aja. Oh bapaknya Ica ya. Iya. Yang sering ngasih ongkos-ongkos Iya. sama Ica. Bu Korina nggak kesini kah Bu? Enggak. Apa Belum pulang. Oh masih di sana kah? Iya. Si timpang. Teke minang jendela kona. Suka rela aja, mau aja. Pak Dina, mari Pak Dina. Bari harus buka, buka mundur lah, mundur buang Yuk ngopi-ngopi sambil anu. Ya kopi lo. Pak, Udah, biar bisa tidur. nggak bisa tidur kalau minum kopi nih. Habis minum kopi baru tidur. Iya, betul. Macam-macam aja Pak tadi memang nggak bisa tidur untuk minum kopi. Saya juga malas sebenarnya kalau siang nih minum kopi. Apalagi pas kita waktu ibadah biasa minggu tuh kopi. Udah dingin aja pakai motor ini mau tidak mau kadang nggak bisa tidur. Biasanya jam 8 tuh udah tidur. Sampai kemarau Pak. Apalagi orang yang bikin kalau ada terasa pahitnya aduh. Tapi kalau kopinya kental ya. Saya kalau nggak minum kopi yang pahit itu, malah enak itu kopi yang pahit itu. Ya itu yang perlu. Kalau Usah pakai gula bang lah. Iya. Sedikit aja gula. Sedikit gulanya, gula merah sedikit. Ya. Kita doa tadi siapa bapaknya tadi? Hambali. Iya, diputus. Nah, Namanya Hambali. Hambali. Kalau anak tuh Abah Ica. Ya, Abah Ica. Kita berdoa untuk Hambali. Yuk. Ya, Oh, kita berdoa sekaligus doa makan kah? oh, Ya, langsung iya, aja, Pak, sekarang. langsung ya. Akan event kong tuno. Ikaw benda dapat na. Anak agad. Oh, dapat ya? Iya, beli dia nulis daun. Taba. anak saya sama yang dulu. Dengan kembali. Oh, anaknya Pak Tayo nih. Iya. Iya. Apa? Iya. Anak Eka dapat Hambali. sama Hambali. Ya kita berdoa ya sebelum kita makan ya. Langsung. Bapak kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Dava dan siapa tadi? Eva. Eka, Tuhan berkati mereka, Tuhan campur tangan dalam seluruh kehidupan mereka. Terlebih selamatkan mereka Tuhan Yesus. Untuk mereka boleh mengenal pribadi-Mu Tuhan dan melayani Engkau. Begitu juga kami berdoa untuk Hambali Tuhan Yesus. Bapaknya Ica Tuhan Yesus. Tuhan jamah dia Tuhan Yesus. Jamah hatinya Tuhan Yesus, jamah Tuhan. Supaya dia boleh datang sujud menyembah kepada Engkau. Berkati dia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa telah tersedia makanan minuman untuk Tuhan keluarga tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan sucikan, kuduskanlah biar menjadi kekuatan, kesehatan bagi tubuh kami Tuhan untuk melayani Tuhan. Keluarga di tempat ini yang telah menyediakannya bagi kami Tuhan, berkati mereka. Balaskan kebaikan hati mereka berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kok ada bau seperti bau durian? Dari tadi kali Pak. Iya, tegen lang mangkok na iyo. Tenang. Sami. Iyo po. Ayo silakan ayo Pak, ayo Pak Harmi, ayo. Ayo. Ayo Bu. Yo Norway. Bikin anu aja apa?
uyak. Iya, yang mana itu? Yang lain rumah, masuk rumah sudah di dekat rumah. Ya yang kubal, kelihatan besar tapi tebalnya tidak. Kalau kami biasa kan kami ambil isinya itu kalau hutan atau apa. Kalau bawa sama aku itu satu itu kan paling ya 2-3 aja penuh sudah. Berarti kulitnya yang berat. Lain dimasukkan di anu baru masukkan kulit. Iya. Sekarang ada tes itu ya selalu bawa isinya. Kalau bawa kulitnya rugi. Berapa aja bisa dibawa ya. Sama ini bawa motor. Musimnya sudah. Iya. Belakang kan di sana ada yang 5, 6. Dari belakang kan yang standarnya 300, yang 150 kan yang 40, ada 300. Kadang-kadang kalau mereka ke sana belinya itu ada yang gratis juga ya. Ada. Rasain dulu. Ya, yang penting itu kan dikasih mereka aja. Jadi bikin anu sudah ya kan. Ayo Pak Tina. Sama aja, sama ya. Cuma bedanya kasongan nih, ini kan banyak bagus. Kalau rumah nih salah-salah bisa biji. Agak apa lah bukan banyak biji. Banyak kurang. Ini orang tuh tahu dia ini hanya boleh salah. Ngetes aja kan. Banyak. Ini bukan apa? Ya, nah, dengan kasongan memang kasongan itu jauh di bawah. Ayo Bu, Mama Celi makan yuk. Untuk ke sana. Oh iya. Ayo makan dulu yuk. Ayo udah di atas sana. Oh iya. Sudah termasuk sama yang dari gereja? Belum. Oh, gabung aja. Iya. Itu yang dari gereja. Ini nggak tumpul. Ada di giring banyak kok. Yang giring kan sudah campuran tanahnya. Tanah yang merahnya. Tapi di daerah sini dia Ejek kan. bukan kukulinnya. Iya, nggak ada bijinya tuh. Karena sekarang itu buah. Habis itu nggak ada buah di mana kulinya nggak ada. Tanah pasir. Ayo kemana? Kalau buah ini kena Bisa pilih. harus ya. Kalau di dalam yang kalau sampai dia singgah-singgah di ini kan masih banyak kalau kemarin untuk di dekat pom itu terminal belakangnya tuh iya itu itu banyak itu sudah tanah merah lah. Kalau yang di sini ada yang lokal semua ada malah dari kecil kayaknya sama yang enak tapi isinya belum tahu saya saya pernah mau di sini kecil ya isinya puas sudah bersih lagi kira-kira paling 2 atau 4 lah ya banyak 4 Kita nggak makan kan? ya sudah lah. Cewek dia main. Singkah jadi rekan-rekan. Iya, Lauki, abi anu, mikir tetangga itu Islam. Milih banok, jadi kuang tu kaitan kilo bangun dah. Anu milih baboy, kaha kuang tapi di tetangga. Itu Mana Mina? yuk jadi ya jangan jadi. Kemarin waktu kita ngobrol sama bapak mertuanya saleh itu penguasa
dua. Ini pakai buka. Buangnya itu. Kaya bang anu dulu itu lah. Dibuntunya. Iya kaya kan anu minyak mau menarik anu tiga plastik kan yang mau pusing lah. Pusing. Habis sayur. Yuk, patayin. Cuti ke kemana? Anu, mabila dia, badi dia habis ke anu. Abo aku tak payah kalau tak bingung nongko dia sampai foto aja nak. Bila aku ke kemana? Karena nongko. Ada nek dia kata. Abi biasa kan yo kue kuman naik gua, jika mabila. Yo, kue kuman. Wadai kuangku biasa. Anu dia sayang wadai. Tapi oyah tuh aku udah lala kuat wadai. Jadi beri coklat. Yang tak itu. Wah dia jadi lempar dan lepah dan. Yo. Boh, waduh, semua duitnya. Kerja jeruk kan mikir benda orang kumai jeruk jolit ya. Hah? Dia awet jeruk aja. Jeruk Semua manis itu orang. Durian. Oh, durian. Berarti